Iya. Ini saya lihat dari tadi Bung Adian main handphone, tapi saya yakin pasti mau bicara. Pasti dengerin. Betul Bung Adian ya? Ada nggak yang mau dikomentarin dari sini Bung Adian? Apa ya? Jadi debatnya debat semantik ya. Saya tidak setuju endorsement, saya setuju mendukung. Endorsement itu mendukung. Itulah. Ini kan jadi nggak asik ya pembicaraan kita. Coba mencari celah bersembunyi di balik semantik tadi. Ya apa yang mau kita bahas? Kalau kemudian situasi hari ini dibilang Pilkada DKI ini memang beda, ya memang beda. Yang dipilih KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse KTP-nya Solo. Itu loh. Iya kan, Ridwan Kamil dan wakilnya kan KTP-nya Jawa Barat, yang mengendorse kan KTP-nya Jawa Tengah. Untuk memerintah di Jakarta gitu loh. Ya ini juga harusnya berikutnya menjadi evaluasi kita ke depan ya, untuk pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya harus ada aturan lebih ketat. Ya itu satu problem. Nah kalau dibilang Jokowi boleh nggak mengendorse? Ya boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Problemnya kan adalah bahwa siapa sih yang membuat harga lu? Bukan orang lain, diri lu sendiri yang buat harga lu. Artinya Jokowi sedang memberikan harga buat dirinya. Harga buat dirinya seperti apa sebagai mantan presiden? Ya, penerima endorse. Ada kalau di sosmed bilang just tip, jasa titip. Saya titip ini ya, saya titip ini ya. Aduh ampun, sebagai warga negara kayaknya gimana ya punya mantan presiden seperti ini gitu loh. Memangnya tidak ada persoalan-persoalan besar yang harusnya menjadi perhatian lebih besar buat mantan kepala negara. Kan semua orang punya kapasitas ya. Oke, kapasitas Adian nih segini, tenaganya itu cuma segini. Tapi kapasitas mantan presiden itu tenaganya segini. Dengan kapasitas sebesar ini, jangan ngurus yang ini. Itu loh. Urus persoalan lain, kemanusiaan, kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Harapan saya begitu gitu loh. Ya tapi kan saya sebagaimana layaknya warga negara yang lain cuma bisa berhenti berharap toh. Faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya adalah tenaga seorang mantan presiden dan jaringan luar biasa nasional maupun internasional ternyata dipakai hanya untuk beberapa pilkada, bahkan sampai tingkat kabupaten. Nah, lalu bagaimana? Boleh nggak tuh? Ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi Jokowi sudah membuat harganya segitu. Harga dia jadi segitu gitu loh. Harganya tadi sangat mahal, sangat tinggi, sangat keren, segala macam. Dia rendahkannya sendiri. Meskipun menurut konstitusi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Walaupun kalau konteks Prabowo bisa kita perdebatkan secara konstitusional gitu loh. Tapi tadi kekhawatiran dari Bung Ari Junaidi beralasan nggak kalau Pak Jokowi meskipun sudah bukan presiden tapi masih punya kaki tangan di daerah yang kemudian bisa menggerakkan aparat di bawahnya, misalnya seperti itu? Oh, mungkin saja bisa, tapi apa ya? Begini. Apa bedanya kemudian seorang mantan presiden 2 periode? Kalau kita lihat rekam jejaknya ya, wali kota 2 periode, mantan gubernur DKI, kemudian mantan presiden 2 periode. Emang nggak ada urusan lain tentang bangsa ini yang lebih besar? Ada dong, banyak dong, kemiskinan, stunting. Bicaralah tentang itu. Itu loh. Kenapa bicara tentang pilkada kabupaten? Sadar nggak Pak Jokowi, kamu tuh membuat hargamu tuh menjadi seperti itu. Itu loh. Itu saja sedihnya. Tapi kalau lu tanya, secara konstitusional salah nggak? Ya enggak. Secara undang-undang salah nggak? Ya enggak. Itu loh. Tapi seperti orang bilang begini, nilai lu tergantung lu memilih siapa lawan lu. Itu loh. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede. Lawan kita harus besar. Lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh? Apa saya ini pendukung Jokowi 2012, 2014, 2019. Itu loh. Bahwa kemudian di ujung jalan kita berpisah, itu proses sejarah. Tapi kalau dibilang sebagai warga negara, saya sedih melihat mantan presiden 2 periode kita kemudian berbicara tentang pilkada kabupaten. Apalagi kalau kita periksa DPT-nya. DPT-nya itu yang 500.000, 400.000 gitu loh. Maksudnya apa ya? Ayolah kalian yang sudah
bergelar tinggi, punya pengalaman menjabat di posisi yang tinggi segala macam. Yuk kita berbicara tentang hal-hal lain yang lebih besar. Yuk kita ikut campur untuk hal-hal lain yang lebih besar. Biarlah rakyat belajar dalam proses ini. Itu loh. Ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai. Dari dulu pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan level lo sudah nasional nih, sudah mimpin negara nih, gitu loh. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.